Kalau pansel tetap memakai format representasi, maka saya bisa memastikan, Mas, 100% capim yang akan dihasilkan pasti akan menemui kegagalan. Jadi undang-undangnya sudah dipreteli, dimasukkan lagi pimpinan KPK yang memang sudah bermasalah dari segi integritas. Jadi lengkaplah sudah penderitaan KPK. Jadi ketika undang-undangnya dirubah, kemudian turunannya dibawa Code of Conduct, budaya organisasi juga dirubah, maka disitulah KPK sudah tidak ada sebenarnya. Selamat datang di UTAS Kemitraan, podcast yang membahas soal isu tata kelola pemerintahan di Indonesia dari perspektif peneliti, expert, ahli, dan juga implementer. Bersama saya saat ini, karena tamunya istimewa, jadi saya mengajak senior saya, Mas Danar Sirojudin, karena saya harus berhadapan dengan Ketua KPK 2011-2015, Bang Abraham Samad. Assalamualaikum. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Makasih banyak, Bang. Sudah Sehat, Bang? Alhamdulillah, Bang. Nah, ini menarik, Rip. Biasanya Bang Abraham kan yang punya kanal nanya-nanya. Nah, sekarang beliau kita tanya. Sekarang kita yang ditodong nih. Saatnya kita tanya balik. Betul. Bang, apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah, sehat. Aktivitasnya apa sekarang? Ya biasalah kita ini tetap di dunia pemberantasan korupsi walaupun bukan di dalam sistem lagi. Lewat mengajar dan lain-lain sebagainya, memberi pencerahan, edukasi, baik secara formal maupun non formal. Gitu. Beliau ini YouTuber sekarang. YouTuber. Oh, Enggak. influencer. Saya nggak Bukan mau influencer, YouTuber. Bang. Bukan. Saya mau memakai istilah pencerah. Oh, oke. Pencerah. Ya, kalau YouTuber itu yang entertain. Oh iya. Pencerah. Ini lebih ke pencerah. Iya, Oh, pencerah. iya. Pantas Bang Abraham nggak diundang ke IKN. Iya. Karena bukan YouTuber. Iya, bukan influencer. Oh, bukan Karena saya influencer. pencerah. Oke. Kira-kira sudah selevel tokoh ini ya, pendiri Muhammadiyah lah ya. Sang pencerah. Dan kita cerahkan orang lewat konten kita. Sebenarnya itu istilahnya kan. Oke. Kita cerahkan orang. Oke. Sebenarnya Tapi menarik itu, Bang. Dari mana awalnya Bang Abraham itu nyemplung ke dunia itu? Sebenarnya gini, saya kan ngajar juga ya, Oke. secara formal ya, Oke. di beberapa perguruan tinggi. Jadi saya melihat kalau saya ngajar, mungkin ini terbatas. Jangkauannya ya. Terbatas audiens saya kan. Betul, Jadi yang saya berikan edukasi itu terbatas. Bagaimana dengan orang yang tidak sedang mengenyam pendidikan formal? Saya berpikiran begitu. Bagaimana saya ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka? Kayaknya tidak adil juga nih saya. Kalau saya hanya memberikan informasi, edukasi di bangku kuliah. Oke. Harus equal saya nih. Nah, saya berpikiran satu-satunya media saya lihat yang mungkin efektif itu lewat media sosial. Itu pertama alasan saya. Sehingga saya membangunlah kanal ini, channel. Kemudian yang kedua, alasan kedua, saya melihat bahwa media mainstream itu sedang dikuasai oleh pemilik modal. Saya berpikiran, jangan-jangan suatu ketika media sosial juga akan dikuasai oleh pemilik modal. Kalau dia dikuasai oleh pemilik modal, media sosial, maka suara-suara kritis, suara-suara independen, itu akan sulit terdengar lagi. Oleh karena itu, sebelum dia menguasai media sosial, maka saya harus punya. Supaya saya tetap bisa menyuarakan hal-hal yang sifatnya edukasi, mencerahkan, dan kritis. Kritis yang konstruktif. Kira-kira seperti itu, Mas Dandar. Oke. Itu idealnya seperti begitu. Oke. Tapi ada shock kultur nggak, Bang? Karena ini kan logikanya berbeda sekali ya dengan media mainstream, karena dia punya logika sendiri kan di sosial media ini. Jadi Bang Abraham juga belajar banyak ya dari situ ya. Sebenarnya natural aja ya. Oke. Natural aja. Oke. Bergaul sama anak-anak milenial itu aja sih. Ah. Karena kan medsos ini kan, kalau kita ini mungkin generasi apa nih? Baby boomers ya. Iya, betul. Sudah bukan anak milenial yang kuasai. Jadi kita interaksi aja, diskusi-diskusi aja. Sebenarnya sebatas itu sih. Oke. Jadi secara prinsip sebetulnya nggak ada yang berubah dari sisi pola komunikasi, hanya medianya saja yang Iya, yang medianya. berubah. Karena kan
Saya lihat kan sekarang juga kalau YouTube ya, itu banyak juga orang yang menggunakan orang-orang yang sudah bukan di generasi milenial kan, yang ingin memberikan edukasi kan lewat media sosial ya. Jadi mungkin ini media yang paling efektif di luar media mainstream. Mungkin itu saya pikir. Sejauh ini apa tanggapan yang kemudian Bang Abraham Samad dapat dari publik gitu dengan konten-konten yang Bang Samad berikan? Kadang saya melihat begini ya, memang konten yang agak serius, yang memberikan orang pencerahan, edukasi dan informasi, itu tidak akan mungkin sama dengan konten-konten yang sifatnya entertain, atau konten-konten yang bahasa anak milenial, konten-konten yang apa itu, Viral. lebay, Oh. ya, yang lebay-lebay gitu ya, mungkin nggak sama seperti itu. Konten yang edukasi, mencerahkan dan Cenderung informasi serius itu ya, dan cenderung serius kayak begini, itu mungkin penontonnya tidak semasif dengan konten-konten yang sifatnya entertain. Tapi mungkin lebih loyal kali Bang ya penontonnya. Lebih loyal, lebih loyal, bisa dikatakan begitu, lebih loyal. Kita bisa memastikan, kita bisa memotret, oh ini dia nih, gitu kan? Oke. Nah kalau balik ke isu pemberantasan korupsi nih, boleh tau nggak Bang Abraham Samad waktu itu sebetulnya punya mimpi apa sih bergabung di KPK itu? Gini, Mas Danar, saya ini kan aktivis mahasiswa ya. Pernah merasakan penderitaan di zaman Orde Baru, gimana kalau kita mau panggil-panggil tokoh-tokoh kritis itu masuk ke kampus itu dihalangi kan. Belum juga kita mengalami represi lah. Ya di penjara juga kita pernah kan, tapi kan bukan itu yang mau dibanggakan kan. Iya. Tapi menurut saya kita pernah mengalami zaman yang represi, zaman yang mengunci mulut kita, sehingga kita nggak bisa bersuara, nggak bisa mengkritisi. Kita berada di zaman itu, mungkin Mas Dana juga berada di situ di akhir-akhir tumbangnya. Kita merasakan betul itu penderitaan ketika kita ingin menyuarakan sesuatu yang kita anggap benar, yang mengkritis, dan itu tidak bisa. Ya kan? Salah satunya pada saat itu kan kita selalu gencar menyuarakan itu tentang KKN Orde Baru. Kan itu kan? Itu yang paling gencar. Itu kan susah di zaman dulu kan, susah banget. Kita bisa direpresi, dipenjara dan lain sebagainya. Sehingga ketika saya di akhir-akhir kuliah, udah mau skripsian, saya berpikiran pertama teman-teman, saya ini akan mau jadi penegak hukum. Itu dulu di kepala saya, penegak hukum, ya kan? Tapi yang independen, itu pikiran saya, penegak hukum yang independen. Artinya saya tidak akan mungkin jadi penegak hukum hakim, jaksa maupun polisi. Saya selalu membayangkan penegak hukum yang independen. Tapi belum tahu apa tuh, tapi penegak hukum yang independen pada saat itu. Bukan berarti saya tidak menghadapi dilema. Saya menghadapi dilema yang luar biasa. Karena saya punya kesempatan, Mas Danar, saya nggak perlu sebutkan di sini, punya kesempatan untuk pada saat itu mendapat yang namanya ya semacam ikatan dinas, kuliah di luar, di Harvard, dan itu saya lepaskan. Kan? Karena kalau saya menerima itu, saya akan terikat menjadi pegawai negeri sipil. Kan? Independensinya hilang. Jadi saya memutuskan menolak kesempatan itu kan dilema sebenarnya. Siapa sih yang nggak mau pada saat itu baru lulus terus dapat kesempatan kuliah di luar kan? Dan itu menjadi kampusnya bergengsi lagi. Bergengsi, dan itu menjadi cita-cita kita semua orang mahasiswa di kampus, apalagi aktivis pada saat itu kan. Dan tentu lingkungan terdekat ya, Bang ya, orang tua. Iya pasti mengarahkan kita yang lebih jelas kan, lebih jelas. Tapi sudah saya kubur, begitu saya keluar. Apa nih penegak hukum yang independen yang bisa menegakkan keadilan? Itu yang pertama, bisa menegakkan keadilan, bisa tetap meneriakkan yang namanya KKN, korupsi dan nepotisme. Saya memilihlah dulu untuk sementara untuk jadi lawyer, penegak hukum, pengacara, advokat pada saat itu. Itu aja dulu perjalanan pertamanya. Nanti setelah itu jadi lawyer, pendek cerita, terus tahun mau reformasi 98 itu kumpul-kumpul teman-teman aktivis di Makassar, dirikan yang namanya
ACC, Anti-Corruption Committee. Disitulah awal mulai kita berkiprah lebih keras lagi kan. Sebenarnya begitu intinya. Kemudian nanti dalam perjalanannya, kan kita belum terbayang tuh, bahwa kan ada nanti di Indonesia namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, kan belum terbayang kita pada saat itu. Kemudian rejim Orde Baru jatuh, kemudian ternyata banyak lahir lembaga-lembaga yang setelah reformasi, kayak MK dan lain-lain sebagainya, KPK dan lain sebagainya. Sebenarnya itu intinya. Akhirnya saya terdorong juga tuh Mas Danar. Kayaknya saya harus ini masuk ke dalam sebuah sistem untuk melakukan agenda pemberantasan korupsi. Karena kalau di luar sangat bermanfaat, tapi mungkin saya ingin lebih mengoptimalkan diri saya. Jadi saya pengen coba masuk ke dalam sistem supaya lebih optimal. Itu pikiran saya ya. Jadi ketika mulai ada kesempatan pendaftaran Capim KPK pada saat itu, kan dulu umurnya 40 tahun Mas Danar. Sekarang kan 50 tahun. Syaratnya ya? Syaratnya dulu 40 tahun. Jadi yang pertama aku kasih tahu nih, saya ikutlah yang pertama. Ternyata saya itu pertama, saya itu baru tahu kenapa saya nggak lolos administrasi ya. Padahal saya pikir semua kelengkapan administrasi saya lengkap. Ternyata pada saat itu panselnya itu sangat teliti. Kenapa saya bilang sangat teliti? Saya baru ingat, waktu saya pas mendaftar, tahunnya memang kalau dihitung tahunnya, saya udah cocok masuk 40 tahun. Tapi kalau bulannya, belum. Nah gitu, jadi akhirnya saya melihat, oh itu saya pasti jatuh di situ. Walaupun kita tidak dikasih penjelasan ya. Karena pada saat itu panselnya kan pansel yang punya kredibilitas, ya, teliti dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama, sehingga saya nggak berhasil lolos. Kemudian berikutnya ya sudah berhasil lolos. Kira-kira seperti itu singkat ceritanya. Bang, sebelum ke bicara soal KPK gitu ya. Latar belakang kenapa kemudian isunya adalah anti korupsi. Tadi kan bicara penegak hukum, independen, ada banyak begitu. Tadi disampaikan juga MK dan sebagainya. Kenapa kemudian masuknya adalah KPK begitu? Ya karena tadi yang saya bilang, waktu kita jadi aktivis mahasiswa itu kan yang paling suka diributin sama anak-anak itu tuntutan reformasi. Itu terakhir ya, tuntutan reformasi. Tapi dari dulu itu selalu tentang praktek KKN di Orde Baru, korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi itu yang melekat di kepala kita, kan gitu. Itu kan melahirkan macam-macam tuh. KKN itu kan melahirkan macam-macam, melahirkan hak, melahirkan pelanggaran HAM, melahirkan kejahatan lingkungan dan lain sebagainya sebenarnya gitu turunannya. Kalau bicara soal korupsi begitu Bang, kan dampaknya itu masif Bang ya. Yang kemudian menurut Bang Samad paling masif dari korupsi itu apa sih Bang? Yang kemudian teman-teman muda ini kan tidak mengalami 98 nih Bang, tidak mengalami 98, bahkan mungkin tidak mengalami Orde Baru juga gitu. Kalau Mas Danar menghadapi dia. Nah iya, kalau saya bertanya ke Mas Danar kayaknya lebih cocok ke Bang Samad. Gimana Bang? Apa sih yang kemudian akhirnya jadi latar belakang harus reformasi begitu? Ya, bukan mencoba mengorek masa lalu ya, tapi kan Orde Baru itu pada saat itu yang kita rasakan ya, walaupun bukan berarti rejim sekarang itu lebih baik daripada Orde Baru, saya harus luruskan ya kan gitu. Mungkin rejim sekarang lebih kejam mungkin daripada Orde Baru, tapi saya coba flashback kembali ke belakang bahwa pada saat itu kita merasakan sesuatu yang menurut kita perlu koreksi, kan? Kita perlu koreksi, kita perlu luruskan. Salah satunya cara mengoreksi dan luruskan itu lewat sebuah gerakan. Kan gerakan-gerakan seperti reformasi 98 itu sudah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya kan. Kita bisa tahu ada 74. Ya, Malari 74. Kemudian ada malari dan lain sebagainya. Ada kemudian yang waktu zaman saya tuh ada peristiwa tahun 88 di Makassar. Sempat saya diambil juga di situ. Kemudian kan berhasilnya itu nanti di tahun 98 kan. Jadi maksudnya gelombang-gelombang gerakan untuk melakukan perubahan itu sudah berlangsung beberapa periode kan. Tapi nanti di tahun 98 itu baru berhasil. Tapi di 98 sebenarnya saya sudah nggak jadi mahasiswa. Saya udah keluar dari, saya udah
jadi lawyer di situ ya. Tapi maksudnya saya ingin menceritakan bahwa perjalanan menginginkan sebuah perubahan itu, gerakan itu panjang perjalanannya kan gitu. Tapi nanti di 98 baru menemukan momentumnya ya. kan Betul. gitu. Betul. Tapi itu adalah kegelisahan ya, kegelisahan bukan mahasiswa, kegelisahan rakyat Indonesia yang merasa mengalami represi, merasa mengalami tekanan, ketidakbebasan mengeluarkan pendapat, kan gitu ya, nggak bisa mengeluarkan ekspresi, kebebasan berseni juga pada saat itu semua dibungkam kan, nggak seperti sekarang kan, walaupun sekarang juga dibungkam tapi beda konteksnya. Ya, caranya juga Caranya berbeda, undang-undang yang dipakai juga berbeda. Iya. Kalau sekarang mungkin pakai undang-undang ITE kan Ya. cara membukanya, tapi sama aja. Kira-kira seperti itu. Baik. Jadi itulah yang melatar belakangi mungkin ya, sehingga terjadi gelombang reformasi 98. Nah, kalau tentang 98 itu nanti Mas Dan. Jadi itu yang melatar belakangi kira-kira. Iya, siap. Nah, tadi kan disampaikan juga oleh Bang Samad gitu ya, di seleksi pertama tidak lolos administrasi, terus Iya. kemudian kedua masuk. Iya. Tadi juga disampaikan panelisnya itu independen, sangat kredibel dan sebagainya gitu. Iya, yang saya hadapi ya. Nah, proses menjadi kemudian terpilih itu ada tidak, Bang? Riak dan kemudian godaan yang menjadikan bahwa ini saya benar nggak ya masuk ke sini atau enggak gitu? Saya kan orang dari daerah ya, maksudnya bukan dari Jakarta lah, dari Makassar kan. Itu tidak mudah bagi saya kan. Menurut saya tidak mudah untuk mengikuti seleksi itu kan, tidak mudah. Belum lagi nama kita juga mungkin tidak mudah, tidak terlalu diperhitungkan, kan gitu ya. Betul. Tidak terlalu diperhitungkan, macam-macam lah. Tapi kita berusaha saja mengikuti seleksi itu dengan serius, dengan mengandalkan kapasitas, kan gitu ya. Kemampuan kita untuk mengikuti, itu aja mengalir. Dan saya mengikuti itu, tahapan-tahapannya. Dan saya merasa waktu periode saya itu kan panselnya cukup kredibel. Saldi Isra pun jadi pansel pada saat itu ya. Banyak lah, siapa lagi. Sosiolog Imam Prasojo, Enal Kasali, mantan pimpinan KPK, Heri Riana kalau nggak salah. Jadi saya menganggap orang-orang yang independen lah ya, yang bisa menempatkan dirinya tidak mudah diintervensi. Kira-kira seperti itu. Nah, saya nggak tahu kalau pansel sekarang. Silahkan dinilai sendiri. dinilai sendiri. Kira-kira saya lihat, kira-kira seperti itulah. Tapi ini Bang, ketika sudah jadi pimpinan nih, Ya. menurut Bang Abraham Samad tuh apa sih yang nilai, value, cara kerja, budaya organisasi yang KPK punya, yang itu khas dan itu boleh dibilang bisa menjadi benchmark gitu ya bagi lembaga lain? Ya, ini yang saya mau bilang ya, bahwa saya tidak pernah menemukan budaya organisasi dan code of conduct yang ada di KPK itu dimiliki oleh lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Saya berani mengklaim itu. Oke. Contohnya apa? Menurut saya sebagus itu. Oke. Ya, Oke. saya berani mengklaim itu ketika saya di dalam, bahwa saya baru melihat ada budaya organisasi dan ada code of conduct yang menurut penilaian subjektif saya nyaris sempurna dibandingkan dengan budaya organisasi serta code of conduct yang ada di profesi lain dan di lembaga-lembaga negara yang ada. Itu yang saya bisa klaim pada saat itu ya. Sehingga menurut saya inilah yang membuat orang-orang, tapi ingat, saya berbicara dalam konteks budaya organisasi serta code of conduct KPK yang berlaku pada saat, karena kan sudah mengalami perubahan. Betul. Setelah elanya Firly itu kan sudah dirubah. Jadi saya nggak bicara tentang, nanti ada yang challenge nih sama saya, jadi maka saya harus luruskan. Kenapa saya katakan itu menjadi kekuatan KPK? Karena saya mengilustrasikan begini Mas Danar. Saking hebatnya code of conduct dan budaya organisasinya, sehingga kalau saya mengilustrasikan begini. Kalau ada seseorang
katakanlah orang ini mempunyai integritas yang tidak terlalu kuat, dia masuk ke dalam KPK, atau katakanlah dia sebenarnya punya niat yang tidak terlalu tulus, itu menjadi tidak bisa dia laksanakan niat yang buruknya di dalam. Karena ada code of conduct, ada budaya organisasi yang menjadi benteng, yang niat buruknya tadi tidak bisa dia laksanakan. Atau integritasnya tadi yang rapuh, itu menjadi kokoh ketika dia berada di dalam. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Karena kedua media ini, tools ini, code of conduct dan budaya organisasi itu membuat orang yang tadinya integritas individunya itu setengah-setengah menjadi kokoh ketika di dalam. Kira-kira seperti itu yang saya mau menggambarkan. Karena kan kita paham, orang di KPK itu datang dari berbagai macam latar belakang, lembaga ya. Ada dari polisi, ada dari jaksa, ada dari swasta, macam-macam ngumpul di situ. Dari berbagai macam latar belakang budaya organisasi, code of conduct yang mereka bawa dari institusi, gabung di situ. Pertanyaannya, orang-orang ini kan tidak ada yang bisa jamin ketika di institusi asalnya dia adalah orang-orang yang bersih. Tidak ada yang bisa jamin itu. Betul. Tapi pertanyaannya kemudian muncul, kenapa ketika dia di KPK, dia menjadi orang yang bersih? Itu kan berarti sistem yang dibangun KPK, kalau saya bicara sistem itu berarti code of conduct dan budaya organisasi, itu nyaris membuat orang tidak bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kira-kira seperti itu. Sehingga menurut saya itulah yang harus dicontoh, itulah yang harus dijadikan role model bagi lembaga-lembaga lain. Makanya kan memang keberadaan KPK itu dibuat sebagai role model kan. Agar supaya lembaga-lembaga lain mengikuti. Mas Danar, kenapa saya harus mengklaim ini? Karena saya punya histori. Histori saya begini. Ketika tahun 2016 saya sudah berhenti dari KPK, ya, saya diundang oleh Bank Indonesia untuk merumuskan code of conduct yang baru Bank Indonesia. Jadi saya sama orang DPR juga diundang. Ada lagi Bank Indonesia undang. Karena mereka ingin merumuskan code of conduct baru Bank Indonesia. Saya udah berhenti, tapi saya dipanggil untuk membawakan materi. Ketika saya membawakan materi di forum Bank Indonesia itu, saya menjelaskan tentang budaya organisasi KPK dan code of conduct. Saya paparkan secara detail dari A sampai Z. Kemudian orang DPR juga memaparkan code of conduct DPR. Tahu nggak apa yang dikatakan peserta dari Bank Indonesia pada saat itu? Tim yang akan merumuskan. Dalam Pak Abraham, kalau kita melihat code of conduct KPK dan budaya organisasi KPK yang tadi Pak Abraham jelaskan secara detail, maka kita bisa pastikan kalau ini diberlakukan, ini diadopsi 100% menjadi code of conduct Bank Indonesia, maka kira-kira 1 atau 2 minggu banyak pegawai Bank Indonesia yang akan resign. Saya tanya kenapa, dia bilang ini saya baru lihat code of conduct sekeras, setegas, sejelas seperti code of conduct-nya KPK. Kenapa dia katakan tegas, jelas dan keras? Karena code of conduct KPK itu adalah code of conduct yang berisi sanksi. Sanksi yang maksimal. Kemudian aturan-aturannya yang diuraikan di dalam code of conduct itu adalah aturan-aturan yang tidak interpretatif. Jelas. Jelas. Jadi ketika misalnya pelanggaran terhadap ketentuan ini, misalnya gini ya, saya kasih contoh. Ada salah satu aturan di code of conduct KPK yang menyatakan ini. Pegawai KPK dan pimpinan KPK dilarang memasuki tempat hiburan. Tempat hiburan yang dimaksud A. Ini. B ini misalnya karaoke begini, klub malam begini. Dijelasin. Pelanggaran terhadap aturan ini adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Jelas. Langsung disebutkan sanksinya. Artinya itu meskipun hari Sabtu Minggu nggak boleh, Bang? Iya, kan gitu ya. Maksud saya begini, saya tidak pernah saya udah hampir lihat semua nih code of conduct yang ada di setiap profesi, Mas Dano. Saya nggak pernah melihat code of conduct yang memuat sanksi yang jelas, keras dan tegas.
Iya. dan tidak menimbulkan interpretasi. Tadi itu kan tidak menimbulkan interpretasi ketika dia bilang begini. Pegawai dan pimpinan KPK dilarang memasuki tempat hiburan. Tempat hiburan yang dimaksud, dia ure. Itu kan nggak bisa berinterpretasi orang. Betul. Beda kalau dia bilang pegawai KPK dan pimpinan KPK dilarang memasuki tempat hiburan. Titik 2. Pelanggaran terhadap ketentuan ini adalah pemberhentian orang. Berdebat orang. Iya. Tempat hiburan yang mana nih? Betul. Kalau misalnya kan berdebat, tapi ini kan dia ure. Maka saya bilang ini luar biasa. Jadi tidak ada ruang untuk orang melakukan perdebatan bahwa benar atau tidak kita melakukan pelanggaran. Jelas, Mas Danar, saya nggak pernah menemukan code of conduct serigid itu. Makanya saya berani katakan bahwa saya mengklaim code of conduct KPK dan budaya organisasi KPK adalah code of conduct dan budaya organisasi yang terbagus di Republik Indonesia pada saat itu. Yeah. Makanya dan itu diaminin oleh Bank Indonesia. Akhirnya dia bilang, Pak, kita nggak bisa ikutin. Bisa habis. Dia bilang bisa pekerjaannya. resign. Karena misalnya salah satu juga ada di situ ketentuan bahwa pegawai KPK dan pimpinan KPK dilarang main golf. Orang Bank Indonesia bilang, ini kalau dimuat ini Pak Bro, stres semua nih pegawai Bank Indonesia dilarang main itu golf. juga mungkin Bang, karena dilarang main golf akhirnya main badminton Bang. Enggak, saya mau jelasin. Sebenarnya saya lihat apa sih filosofi dari pelarangan main golf itu. Begini, kalau Anda lihat 9 nilai-nilai yang ada di KPK itu, 9 nilai-nilai anti korupsi, 9 nilai-nilai integritas. Salah satu adalah kesederhanaan. Kan gitu kan? Golf itu adalah olahraga kemewahan yang sebenarnya tidak sederhana, mahal. Betul. Jadi itu sebenarnya bukan soal apanya kan. Satu, itu mungkin saya mencoba menggali filosofinya ya. Oh ini satu, karena nilai-nilai kita sederhana. Kemudian kedua, saya mencoba lagi menggali apa sih kira-kira. Kalau golf, kalau saya lihat, itu kan kalau mainnya ketika orang memukul jauh, bola terlempar jauh, itu kan ada waktu jalan ke sana. Ya kan? Ketika jalan di sana, misalnya ada orang nih, partner kita yang main atau sengaja datang tiba-tiba main karena mau mendekati kita. Itu kan Lobby. dia punya waktu yang cukup lama untuk melobi kita dari perjalanan ke sana itu panjang, udah selesai tuh lobinya kan. Betul. Dan Kira-kira itu filosofinya. Memang kan faktanya olahraga itu dipakai untuk melakukan lobby-lobby kan. Iya, karena waktunya kan. Betul. Jadi mungkin itu Mas. Jadi kalau Firly main bulu tangkis. Tapi bukan bulu tangkis yang salah, Firly yang salah. sebetulnya lawan mainnya tempatnya yang salah. Bang, tapi bicara code of conduct itu Bang, sedetail itukah? Misalnya saya teringat 2008, saya ingat sekali, saya di Jogja waktu itu, bikin event sama pemerintah kota Jogja, mengundang salah satu komisioner KPK. Dia datang, tidak mau pegang air yang di dalam di meja, bahkan nggak mau menerima kita sediakan penginapan begitu, bahkan makan siang pun tidak pegang, datang, ngobrol, berbicara, diskusi, habis itu seminar pulang. Itu apakah sampai serigid itu Bang? Tapi di sisi lain juga jadi menganggap bahwa kok ini jadi kayak ini ya, alien gitu ya Bang. Beda dengan yang lain gitu. Sementara narasumber yang lain nggak begitu. Kayak bukan makhluk sosial. Betul. Nah, itu gimana tuh Bang? Jadi sebenarnya begini, itu betul bahwa kalau kita dipanggil sama panitia, kita tidak boleh disiapkan transportasi, kemudian penginapan, karena itu semua sudah dibiayai oleh kantor. Jadi memang nggak boleh. Terus nggak boleh dikasih honor, kan beda dengan itu. Memang betul. Tapi kalau sekedar makan, dan itu berlaku untuk umum, ingat ya, berlaku untuk umum, semua peserta diberikan makan, makanannya sama, kita boleh makan. Kecuali makanan kita berbeda, yang nggak boleh. Misalnya kalau makanan kita lebih mewah, itu yang nggak boleh. Karena itu dianggap kayak gratifikasi, privilege. Tapi kalau makanan itu makanan umum semua, kita bisa makan di situ. Mungkin kalau ada teman yang membawa air minum, saya memperkirakan nih, yang tadi Anda bilang, dia bawa aqua sendiri. Saya cuma menduga-duga nih, mungkin dugaan saya bisa salah. Dia takut diracun mungkin, tapi sebenarnya dia bisa minum di tempat itu. Sebenarnya itu mungkin. Ini lebih ke antisipasi ya. Security-nya aja. Berarti ketua KPK sebenarnya dia punya privilege tapi tidak mau mengambil privilege itu ya Bang? Privilege apa tuh kira-kira? Tadi misalnya dalam konteks makan begitu. Biasanya kan kalau narasumber itu kalau event-event kan selalu berbeda, Bang. Berbeda, ya. Karena narasumber itu biasanya ada buahnya. Iya, ada buahnya. Terus kemudian ada
VIP room untuk nunggu dan sebagainya gitu-gitu ya. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Iya, dia harus sama. Makanya tadi saya bilang sebenarnya teman itu kalau datang bisa, nggak ada masalah. Yang nggak bisa kalau dia khusus gitu. Dia bisa makan di tempat itu. Cuman mungkin dia mengantisipasi dirinya kan. Iya. Artinya di masa itu emang yang namanya privilege itu benar-benar dihindari, Iya. tidak boleh ada. Iya. Kesempatan sekecil apapun itu nggak boleh. Iya, karena kan privilege itu kadang-kadang kalau tidak dijaga dengan baik, dia bisa berubah menjadi gratifikasi. Betul. Kan gitu. Karena orang lama-lama menikmati kan. Iya, kan gitu. Berubah menjadi gratifikasi, Oke. privilege itu. Oke. Nah sekarang kalau bicara situasi pemberantasan korupsi secara umum nih, Bang Bram Samad. Itu kan kalau saya sebagai orang awam kan ngeliatnya kayaknya kita jalan di tempat atau bahkan mungkin setback gitu ya. Iya. Bang Abraham Samad ngeliatnya gimana? Saya sepakat dengan itu ya. Mungkin 10 tahun terakhir ini, atau ketika undang-undang KPK itu sudah mulai dipreteli, diganti ya, direvisi, maka menurut saya itulah masa pemberantasan korupsi menjadi jalan di tempat. Jadi ketika undang-undang KPK itu direvisi, maka itu sudah tidak bisa lagi dibantah bahwa itu adalah bagian untuk memperlemah, mempreteli Komisi Pemberantasan Korupsi secara kelembagaan, menurut saya. Karena tidak ada alasan kalau bicara mengenai substansi dari undang-undang, saya membaca perubahan itu, saya tidak menemukan pasal-pasal yang orang bisa katakan itu lebih menguatkan KPK daripada sebelumnya. Saya nggak menemukan alasan itu di pasal-pasal yang ada. Justru banyak pasal-pasal itu yang menurut saya justru melemahkan kinerja. Ingat ya, kinerja pemberantasan korupsi. Sebenarnya itu intinya. Okay. Dan lewat undang-undang itulah, maka lahirlah turunan-turunannya. Turunan-turunannya itu budaya organisasinya dirubah, code of conduct-nya dirubah, semuanya diperlonggar. Yeah. Maka jangan heran kalau pimpinan KPK sekarang terjerat dengan pelanggaran-pelanggaran etik, bahkan pelanggaran-pelanggaran pidana. Okay. Kalau di masa lalu ada 1 orang, 2 orang pegawai KPK yang begitu, itu namanya kasuistis. Tapi kalau dia masif seperti sekarang seluruh pegawai rutan misalnya melakukan pelanggaran dan dihadirkan, pegawai-pegawai KPK sudah masih melakukan pelanggaran etik, ada menerima upeti di rutan, itu kan masif tuh kan? Itu kan berarti sudah bukan kasuistis, itu berarti ada yang salah. Apa yang salah? Iya di lembaganya udah hancur. Kenapa hancur? Karena code of conduct-nya sudah berubah, budaya organisasinya sudah berubah. Padahal ini yang membuat selama ini KPK menjadi kuat, membedakan dia dengan lembaga-lembaga lain dan profesi-profesi lain, itu di budaya organisasi dan code of conduct. Jadi ketika undang-undangnya dirubah, kemudian turunannya dibawa code of conduct, budaya organisasi juga dirubah, maka disitulah KPK sudah tidak ada sebenarnya. Tapi masih ada harapan nggak kira-kira Bang? Ketika itu masih ada harapan, ketika misalnya di dalam masih ada teman-teman yang peninggalan yang lalu masih bisa mempertahankan dirinya, masih membawa semangat code of conduct lama, masih membawa semangat budaya organisasi lama karena mereka pernah mengalami itu. Itu mereka coba mempertahankan situasi itu. Walaupun sudah berubah ya, undang-undang sudah berubah. Tapi kan kemudian mereka digeser semua tuh ya misalnya ngobrolnya. Kasus TWK ya? Ya. Okay. Itu semakin mempercepat runtuhnya KPK. Dan semakin hancurnya itu ketika dipilih capim-capim yang sebenarnya sudah bermasalah. Itu kan begitu. Jadi undang-undangnya sudah dipreteli, dimasukkan lagi pimpinan KPK yang memang sudah bermasalah dari segi integritas. Jadi lengkaplah sudah penderitaan KPK. Kalau sekarang kira-kira menurut Bang Abraham Samad masih bisakah kita menaruh harapan ke KPK? Dari segi undang-undang kan seperti tadi saya katakan sudah tidak ada harapan. Oke. Tapi mungkin masih kan begini, kalau orang beragama itu dilarang putus asa kita. Betul. Jadi saya mencoba mengikuti itu, nggak boleh berputus asa, harus tetap punya harapan walaupun harapan itu kecil ya. Harapan saya di mana? Kalau Mas Dana tanya, harapan saya di mana? Kalau undang-undang sudah diperti, harapan saya ada di pimpinan KPK dan insan-insan KPK yang ada di dalam.
Itulah yang bisa mempertahankan marwah dan bisa terus mempercepat laju pemberantasan korupsi. Tinggal itu harapannya di situ. Tapi kalau pimpinan serta pegawai-pegawainya juga diisi oleh orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang tidak berintegritas, maka saya ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat tinggal KPK, selamat jalan. KPK tinggal sebuah sejarah. Kira-kira seperti itu, Mas Danang. Dan selamat tinggal upaya pemberantasan korupsi. Iya, dan itu secara otomatis kan. Ya. Dan selamat berpesta pora bagi koruptor yang ada di Indonesia. Akhirnya apa? Orang yang ada di luar negeri yang mau korupsi, dia bilang begini, yuk mau korupsi nggak? Gampang. Nggak terjangkau hukum. Yuk kita datang ke sebuah negara yang namanya Indonesia. Kira-kira seperti begitu ilustrasi itu. Tapi nggak boleh pesimis. Iya. Berarti gerakan anti korupsi putar balik ya Bang ya? Artinya sekarang pendulumnya ada di masyarakat lagi. Iya. Kan dulu kan ketika tadi disampaikan reformasi itu kan rakyat yang bergerak Iya. untuk kemudian Melakukan melakukan perubahan. Kemudian dibentuklah KPK dan KPK menjadi panglima untuk Pemberantasan gerakan pemberantasan korupsi. Panglimanya sekarang sudah lumpuh nih, rontok begitu. Berarti akhirnya dibalikin lagi ke masyarakat atau seperti apa Bang? Kira-kira apa yang Dulu tetap panglimanya KPK tapi bersama-sama dengan elemen-elemen masyarakat sipil ya. Itu dulu begitu ya. Sekarang mau tidak mau kenyataan pahit harus kita terima bahwa elemen-elemen masyarakat sipil harus tidak bisa lagi mengandalkan KPK 100%. Elemen masyarakat sipil yang harus terus berjuang agar supaya pemberantasan korupsi itu tidak mati di tengah jalan. Paling tidak semangatnya tetap ada. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Ini kan sedang proses seleksi pimpinan, Bang. Oke. Seleksi pimpinan dan juga pengawas begitu. Ya, dewas. Dewas begitu. Kira-kira apa sih Bang yang harus dilakukan gitu agar tadi harapannya itu menguat gitu di dalam proses ini? Ya, kita harus terus memberikan masukan kepada pansel. Mungkin cuma itu ya. Terus masyarakat sipil terus harus mengkritisi, mengawasi ketat nih pansel. Karena pansel ini bukan malaikat. Pansel ini manusia yang sangat biasa, manusia biasa. Ya. Manusia yang belum teruji integritasnya juga. Sehingga dia harus diawasi ketat. Diingatkan, bahkan mungkin kalau bahasa kasarnya dijewer. Agar dia mau mendengarkan. Karena penyakit orang Indonesia itu kalau diingatkan dengan bahasa yang halus kadang-kadang nggak didengar. Maka disitulah fungsinya masyarakat sipil untuk menjewer, partnership juga di dalamnya harus menjewer nih panselnya, karena partnership kan mitra ya pansel. Mengingatkan bahwa hai pansel, kamu harus tetap on the track dalam pemilihan capim, karena saya khawatir kalau sejak dari awal, karena kan kita mendengar isu-isu nih. Dan menurut saya mungkin bukan sekedar isu. Kelihatannya hampir benar melihat komposisi orang-orang yang lulus. Sepertinya orang-orang yang akan terpilih jadi calon pimpinan KPK itu sudah digodok di luar terlebih dahulu. Jadi sudah ada nih 5 orang. Tinggal ini ibaratnya mekanisme aja yang mau dijalankan supaya terpenuhi. Karena dalam undang-undang harus melalui mekanisme. Tapi sebenarnya sudah ada. Dan komposisinya memprihatinkan menurut saya. Karena lagi-lagi memakai sistem representasi. Ini yang nggak benar. Misalnya 5 orang itu harus mewakili representasi misalnya dari penegak hukum, misalnya dari polisi, jaksa, bahkan mungkin katanya hakim, terus 2-nya dari mana nggak tahu. Ini yang nggak benar, karena dalam undang-undang sendiri sebenarnya nggak boleh begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, harus pula dilihat apa latar belakang pembentukan KPK dulu. Semangatnya apa, filosofinya apa. Latar belakangnya bahwa KPK itu didirikan supaya dia menjadi sebuah lembaga yang menjadi pionir dan bisa men-trigger
ya lembaga-lembaga penegakan hukum yang lain untuk juga melakukan pemberantasan korupsi. Itu satu. Kemudian latar belakang kedua juga bahwa lembaga-lembaga penegakan hukum yang lain kenapa harus di-trigger oleh KPK? Trigger karena fakta di lapangan lembaga penegak hukum yang lain itu tidak maksimal dalam melakukan kinerja pemberantasan korupsi. Mungkin karena lembaga-lembaga penegak hukum yang lain ini kan ya dia bukan tidak fokus terhadap pemberantasan korupsi, dia penegakan hukum secara umum ya, tindak pidana umum. Jadi maka didirikanlah KPK yang lebih khusus. Itu intinya kan, supaya dia bisa menjadi trigger, terus itu tadi dia bisa lebih fokus. Makanya kalau KPK dianggap bisa lebih fokus, ya ngapain lagi ya? Di dalamnya harus merepresentasi, harus ada dari penegak hukum yang lain. KPK menjadi trigger aja. Jadi orang yang terpilih nanti nggak perlu ada dari penegak hukum lain, karena dia yang nanti men-trigger. Dia akan men-trigger polisi, kepolisian, dan yang men-trigger nanti kejaksaan. Jadi nggak perlu orang di KPK itu harus merepresentasikan aparat penegak hukum, karena nanti dia berfungsi men-trigger, mensupervisi juga. Kan nanti dia mensupervisi kepolisian, mensupervisi kejaksaan, jadi nggak perlu ada. Kemudian yang kedua, kan di dalam sudah ada semua. Di tingkat kedeputian, direkturnya, penyidik sudah ada, kepolisian, kejaksaan, hakim, dan macam-macam. Macam-macam. Jadi nggak perlu ada. Di tingkat pimpinan itu nggak perlu ada. Menurut saya. Nggak perlu ada representasi begitu. Kalau pansel tetap memakai format representasi, maka saya bisa memastikan, Mas, 100% capim yang akan dihasilkan pasti akan menemui kegagalan seperti capim kemarin sebelumnya. Pasti. Saya berani taruhan. Kalau dia memakai representasi itu. Jadi mudah-mudahan podcast ini didengar oleh sahabat-sahabat saya di pansel. Dan dia mau istiqomah lah. Beginilah teman-teman di pansel. Saya tahu Anda orang-orang pintar semua tuh ya. Pasti Anda bisa lebih tahu tuh. Bisa menilai mana orang yang benar, mana orang yang nggak benar. Kalau Anda nggak bisa menilai itu berarti Anda nggak membuka hati Anda. Itu aja kan. Gampang kok menelusuri track record seseorang itu. Partnership aja pasti tahu itu kan. Apalagi pansel kan. Tahu track record seseorang. Pansel asumsinya kan juga bisa mengambil data dari instansi-instansi. Iya, instansi lain kan. Tracking orang kan. Background check kan macam-macam. Dan ingat, kalau itu kan metode, kan ini juga yang harus kita luruskan, Mas Dana. Melihat rekam jejak track record seseorang itu, sebenarnya itu nggak boleh kita tarik ke belakang 10 tahun. Itu salah, kita tidak akan menemukan rekam jejak yang natural, yang asli. Nggak ada. Jadi ini yang saya perlu jelaskan. Zaman dulu kita di KPK, kalau kita lagi assessment deputi, direktur atau pegawai KPK, cara melihat background check kita melihat rekam jejak track record seseorang itu bukan ditarik 10 tahun ke belakang. Karena kalau kita tarik 10 tahun ke belakang, maka kita tidak akan menghasilkan sesuatu yang original. 10 tahun ke belakang kalau kita tarik itu orang sudah memalsukan dirinya. 10 tahun ke belakang ketika orang itu dia sudah punya rencana untuk 10 tahun akan datang. Kan gitu. Jadi pasti dia sudah susun dirinya, dia mencitrakan diri menjadi orang baik. 10 tahun ke belakang orang sudah berencana jadi presiden, pasti dia sudah hidup sederhana, pakai barang-barang yang tidak mewah, kan begitu. Tapi apa yang terjadi kan sebaliknya. Makanya cara metode mengukur rekam jejak atau track record seseorang lewat background check, jangan menarik 10 tahun ke belakang. Yang paling ideal metode kita dulu itu dia mengukur dari mana integritas seseorang, rekamnya. Pertama kali dia bekerja. Atau kalau mau lebih sempurna rekam jejaknya itu, akhir dia kuliah, ketika dia menyusun skripsi. Di situ dimulai diukur. Itu akan ditemukan hasil yang sempurna, mengukur rekam jejak. Jadi itu banyak orang salah, Mas Danar. Cara mengukur rekam jejak, ditarik ke belakang 10 tahun. Iya, pasti kau temukan yang baik-baik lah kalau 10 tahun. Bahkan 15 tahun kau udah temukan yang baik. Orang 15 tahun,
itu dia sudah merencanakan sesuatu. Jadi 15 tahun itu dia sudah mencitrakan dirinya. Dia udah bikin yang baik-baik semua untuk dia. Jadi itu yang namanya background check ya. Metode untuk mengukur rekam jejak. Jadi Pansel harus melihat begitu. Jangan lihat 10 tahun ke belakang. Kalau Pansel melihat 10 tahun, pasti dia bilang ini oke. Kira-kira begitu. Ini mudah-mudahan ini berharga yang saya informasikan. Oke, menarik sih Bang. Jadi mengukurnya itu sejak pertama kali dia menjalani profesinya. Kalau dia pengacara, ketika dia baru pertama kali jadi pengacara, apa dia lakukan? Kalau dia dokter, mulai diukur ketika pertama kali dia praktek. Kira-kira. Tapi metodenya kalau mau lebih sempurna Mas Dan, akhir dia kuliah. Oke. Kira-kira begitu. Ini berbagi bukan menggurui, berbagi pengalaman. Ini menarik. Bang. Dari skripsi ya, kelihatan tidak dia plagiat atau tidak gitu ya, karena dari prosesnya gitu. Tapi memang harus serius itu Bang ya, karena kita bicara bukan cuma memilih komisioner KPK begitu ya, tapi juga masa depan 4-5 tahun pemberantasan korupsi di Indonesia kan Bang. Kan orang bilang begini, kalau orang dengar apa yang saya katakan, orang bilang, kenapa Jelimet begitu cara? Oh ya harus begitu. Karena pimpinan KPK menurut saya ini memang bukan orang sembarang. Memang kita tidak sedang pilih malaikat, kita tidak sedang pilih dewa, bukan. Kita memilih manusia biasa, tapi orang yang mau melakukan sesuatu yang terbaik dan bertindak jujur. Kan sebenarnya itu. Memang kita kalau ada kritikan bahwa ini kan manusia, iya manusia. Tapi kita tidak memilih dewa atau malaikat, tapi kita memilih manusia yang terbaik di antara manusia itu. Kira-kira seperti itu kan? Iya. Jadi nggak boleh asal-asalan lah, Bos. Jadi mudah-mudahan Pansel dengar ini supaya jangan keburu-buru lah. Kasih lama-lama aja seleksinya. Gitu. Betul. Kalau cepat saya khawatir nanti nggak terpilih yang baik. Iya. Gimana, Rip? Bang? Tetap optimis ya Mas ya? Ya, di situasi yang memang tidak gampang. Tidak ideal. Ya. Tapi kan tetap kita perlu menaruh harapan ya Bang. Mudah-mudahan ya kita bisa lihat komposisi Capim dan Dewas yang ya paling tidak ada harapan yang bisa kita taruh ke mereka ya. Iya, kira-kira seperti itu. Kasihan nih pemberantasan korupsi kita. IPK kita sudah hancur lebur kan? Betul. Itu kan yang harus jadi perhatian kita kan. Betul. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Bang. Oke. Tetap kan kita bicara harapan ya Bang? Iya. Berarti kalau saya boleh Abang berandai-andai gitu ya. Mungkin bicara 5-10 tahun ke depan pemberantasan korupsi Indonesia itu, Abang membayangkan akan seperti apa? Ada dua andaian yang saya mau buat. Satu perandaian kalau kita berhasil memilih Capim yang sesuai, yang oke, bahasa gaulnya yang oke, maka 5 tahun, 10 tahun akan datang kita menghadapi masa-masa indah pemberantasan korupsi. Itu ya, masa-masa indah. Tapi perandaian kedua, kalau ternyata kita hanya menghasilkan Capim seperti yang kemarin, maka saya mau katakan bahwa pemberantasan korupsi akan mati lagi seperti kemarin-kemarin. Mungkin IPK kita akan semakin buruk. Kira-kira seperti itu. Jadi ya jangan main-main taruhannya kan. Seperti itu kira-kira. Kalau berhasil Capim yang baik, yang oke, maka kita menghadapi masa-masa indah pemberantasan korupsi. Yakin bahwa IPK kita akan membaik. Tapi kalau perandaian kedua kita memilih Capim yang seperti kemarin, maka pemberantasan korupsi akan mati lagi. Dan IPK semakin hancur lebur lagi. Dan kalau 5 atau Capim yang kemudian kepilih adalah yang baik, berarti Indonesia optimis ke depan Bang ya? Iya, optimis kita. Masa-masa indah lagi pemberantasan korupsi. Masa-masa indah. Mudah-mudahan. Siap. Walaupun harapan ini ya tetap harus ada harapan. Harus ada harapan. Siap. Bang, makasih banyak Bang. Oke, sama-sama. Thank you banget. Iya, siap Bang. Berbagi informasi bukan menggurui. Iya, siap. Makasih Bang. Saya mungkin ngambil satu kesimpulan dari sekian banyak yang sangat menarik Bang sama sampaikan ya. Jadi ternyata code of conduct dan budaya organisasi itu jadi kunci di KPK begitu ya.
Dan mungkin juga ini yang harusnya penting ditransformasikan ke organisasi-organisasi lain di pemerintahan begitu ya. Bukan kemudian diberangus dan diganti dengan code of conduct dan budaya organisasi yang Lebih jelek. lebih jelek gitu. Atau kembali ke Indonesia zaman dulu gitu ya. Itu mungkin dari saya kesimpulannya. Kalau dari Mas Danar mungkin apa? Iya, sama sih karena sebetulnya kan di banyak negara kemajuan itu kan melampaui fase reformasi birokrasi. Dan intinya kan sebetulnya sama yang tadi Bang Abraham sama sampaikan. Dia code of conduct di budaya organisasi sehingga memang memastikan semua orang yang ada di organisasi itu memang orang-orang yang profesional, punya integritas dan memang mengabdi kepada kepentingan yang lebih luas. Jadi saya kira itu yang jadi kunci. Oke, terima kasih teman-teman. Diskusi kita dengan Bang Samad berakhir dan ketemu lagi di Utas Kemitraan selanjutnya dan sampai jumpa. Tetap sehat, tetap semangat untuk Indonesia yang lebih baik. Gitu ya, Mbak ya?